Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan TIN, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 6.773, menguat 1,2%. Tapi ini biasanya nggak update ya dari Google Finance. Yang di HOTS ini ISG ditutup di harga 6.762, menguat 1,06%. Dan hari ini transaksi sangat besar, 14,8 triliun. Mungkin mulai menarik ya, karena banyak saham-saham big cap itu ditarik naik karena mendekati cum date dan ex date. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG udah mantep, sepertinya sudah konfirmasi swing low. Dan harusnya untuk ISG minggu depan target pergerakannya 6.820 itu sampai 6.680. Jadi konsolidasi. Jadi seperti itu ya untuk ISG udah oke nih. Sepertinya low-nya sudah terkonfirmasi. Semoga benar aman ya. Asalkan kondisi seperti ini, hati-hati kalau pola dead cat bond. Mestinya untuk ISG nggak boleh lagi turun dari 6680. Tapi karena sisa seminggu perdagangan lagi akhir Maret dan peluang besar di awal April atau di bulan April itu ISG hijau rebound. Nah ini bisa jadi momentumnya. Jadi momentumnya harusnya ISG nggak turun lagi dari 6.680. Dan juga bagusnya ISG hari ini sudah membentuk higher high higher low baru. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya oke, pergerakannya ya. Dia juga membentuk higher low, volume bagus, tutupannya memang nggak di harga tertingginya tapi bodinya oke. Walaupun sama dengan ekornya, tapi nggak masalah. Kalaupun koreksi satu candle mingguan, besok misalnya minggu depan koreksi dikit, nggak masalah tuh. April bisa digas untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 910, menguat 4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco ini di area level psikologisnya nggak boleh turun lagi. Dan kemungkinan juga ini bisa jadi bottomnya untuk di bulan Maret. Jadi minggu depan tuh mestinya Medco nggak turun lagi dari 900 atau 880 ya, 880 aja pakai. Jadi mungkin Medco akan konsolidasi dulu sebelum nanti ISG kalau ditarik tembus 6.800, 6.900, belum besar sih Medco akan konsolidasi range-nya 900 sampai 1.000. Untuk uptrend belum ya. Susah kayaknya sih Medco untuk uptrend. Paling mentok ya 1.000, 1.010, 1.020 tuh turun lagi. Konsolidasi lah. Walaupun ISG uptrend, Medco kemungkinan ditahan, tetap di area konsolidasinya ini. Bisa seperti itu ya, bisa dimanfaatin lah. Yang pastinya sebaiknya jangan beli di area resisten ya untuk Medco. Takutnya ya konsolidasi, sayang kan dibawa turun, naik seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 308, menguat 2,66%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa bagus juga. Masih sama gambarannya, konsolidasi, supportnya itu 296, resistennya 310. Berarti naik turunnya itu sekitar 14 poin. Jadi masih oke, nggak harusnya masih oke. Tinggal nunggu minggu depan. Kalau minggu depan tembus 310 atau EMA 60-nya ini garis hitam 314 itu oke. Ya, ini tutup aja, nih kan gagal dah. Ini juga gagal polanya, hapus saja, tutup aja nih gambarannya. Dan nah jadi seperti itu ya. Tinggal nunggu tembus lagi 310 tuh oke tuh untuk Elsa. Elsa masih bisa mempertahankan 300-nya, harusnya sih aman. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup menguat tipis 0,74% ke harga 1.360. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sepertinya aman juga ya. 1.300 dijaga. Jadi kecil kemungkinan kalau turun lagi dari 1.300. Jadi jelek-jeleknya untuk Pegas itu konsolidasi 1.300 sampai 1.420. Tektok hari ini. Ini masih sama gambarannya. Pokoknya kalau Bapak Ibu pertimbangkan aja stop loss kalau dia jebol 1.300. Itu aja untuk Pegas ya. Tapi Pegas itu akan jebol 1.300 kalau ISG jebol 6.600, 6.500. Kalau enggak aman, Pegas ditahan. Cuman
naiknya nggak bisa banyak, range pendek seperti ini aja naik turunnya. Jadi untuk mencari profit itu agak susah kalau beli harga tanggung. Beli itu sekalian dekat-dekat terus support, jualnya ya naik 2%, 3% jual. Kelihatannya juga volume mulai meningkat di area bottom. Ya bisa dikatakan ini mulai indikasi bottom ya, walaupun belum fix, cuman kelihatan volume mulai meningkat. Jadi kemungkinan ada akumulasi dan bisa jadi ada technical rebound di April. Kalau ini terjadi ya 1.500 arahnya sampai 1.550. Berarti masih bisa naik 180 poin, berarti bisa sekitar dapat 10 sampai 13% potensi upsetnya minggu depan dan sampai April kalau benar-benar IHSG rebound tembus 6.850-nya. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Pegas oke, bodinya oke, hammer ekor 3 kali body oke lah untuk Pegas ya. Sip nih Pegas. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.960 menguat 1,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA kondisi seperti ini masih belum kuat menembus 4.000, gagal terus, tapi candle hammer terbaliknya ini nggak masalah. Kelihatan dari volume juga 3 kali dari volume biasanya atau 2 kali lipatnya masih oke. Di atas 3.880 masih oke, masih bisa spec buy ya dengan target kenaikan 4.200 4.400. Itu risknya kecil, jebol 3.800 out MDKA. Ini support harusnya dijaga oleh MDKA. Nggak masalah ada profit taking karena mungkin ada yang beli di bottom 3.800, 3.840 dan mereka profit taking atau kena margin ya T+2 pakai margin. Nah nggak masalah. Tapi oke, kok pergerakan MDK sinyal bagus lah minggu depan. Harusnya sih masih bisa ke atas. Kecil kemungkinan kalau sampai turun. Bahkan dari 3.880 juga kecil turun untuk MDKA. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup menguat 3,14% ke harga 820. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT juga bagus. Ini sudah terkonfirmasi swing low. Dan kalaupun retest area 790 itu nggak masalah. Konsolidasi dulu untuk naik. Iya oke nih. Peluang besar potensi upsetnya itu 880, ada peluang 10% lagi kenaikannya ya. Lihat apakah ada perlawanan untuk uptrend, kayaknya belum ya. Kalau sampai nembus 960 mungkin ke 890 900 itu mungkin April. Itu aja dulu arahnya ditargetkan. Tapi kalau baru beli harga sekarang itu kurang ideal. Belinya itu yang saya bilang biasa di 780, 800 itu area belinya. Jadi tunggu aja dia koreksi dulu baru spec buy. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1495 menguat 0,53%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Antam lagi tanggung ya. Belum kemana-mana tapi volume meningkat. Bisa jadi ada tarikan juga minggu depan. Kelihatannya sih bagus pergerakannya. Kalau nekat beli ya 2 kali cicil lah. Kalau dia turun ke 1800 tambah di bawah average down aja. Pokoknya kuncinya Antam dengan turun dari 1800 harus dijaganya. Itu aja ya karena itu support kuat dari Oktober 2022, bahkan itu resisten kuat di Juli 2022 sebelum dia rally. Itu harusnya dijaga. Dan kelihatannya memang karakter Antam itu suka membentuk candle-candle yang kurang oke, model-model tanggung ya. Nih contohnya, kita gambar nih contohnya model-modelnya ya. Tuh. Tapi kan naik. Nih contohnya juga naik kan. Nah itu bisa jadi naik, pokoknya nekat aja. Kalau nawar di bawah takutnya nggak dikasih. Bagaimana strategi Bapak Ibu lah melihat untuk pergerakan atau entry saham Antam. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kurang oke ya memang. Candlenya hammer terbalik, tapi kalau hijau itu bagus lah. Kalau bisa tembus 1900 tuh tutupannya sekali aja bisa tutup di 1900 tuh bisa sinyal oke Antam minggu depan. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6425 menguat 1,18%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco juga bagus, mantul dari 6000 dan sekarang sudah di area resistennya, takutnya ada profit taking ya. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk Inco karena sudah di area resisten untuk naik. Kondisi seperti ini, lihat dari time frame weekly-nya oke ya, cuman ya masih nanggung ya. Harga entry-nya yang kurang ideal kalau di candle
daily. Kalau mau nawar di 6.150, 6.200 itulah. Bisa tuh mulai entry dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 995 menguat 1,01%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS sudah bagus, sudah di atas 980 titik aman pertamanya, dan target cup and handle atasnya ini juga sudah tercapai, atau descending triangle-nya sudah tercapai, dan kemungkinan besar ini swing low-nya, bottom-nya kalau ISG nggak lagi turun. Risk-nya juga kecil kalau Bapak Ibu berminat ya. 950 itu jebol, support itu tinggalin aja. Dari harga sekarang berarti 45 poin, berarti sekitar 6% lah stop loss-nya. Targetnya kemana? 1100 kalau jalan. Arahnya 10% potensi upside-nya. Risk-nya paling 6%. Jadi risk reward seimbang lah. Menarik nih untuk TINS diperhatikan juga seminggu ke depan dan di awal April untuk TINS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang hari ini cukup signifikan naiknya 1540 menguat 8,07%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra menembus high-nya dan mendekati all time high juga ya. High-nya di 1690. Hari ini dia ada di 1615. Masih jauh, tapi ini konfirmasi dan ya bener aja dia mantul, nggak turun lagi kan dari 1360. Cukup oke nih. Ini valid. Kenapa valid? Karena volume meningkat signifikan. Ya, ini valid break. Jadi kalau ada retest sedikit nekat aja tuh. Tapi support kuatnya agak jauh, atau tarik aja ya. Tarik aja 1420 itu support kuat. Dari harga sekarang berarti 120 poin, jauh juga ya, hampir 9% apa. Pokoknya kondisi seperti ini nggak boleh lagi turun ke bawah 1400. Kalau koreksi itu malah kesempatan spec buy. Ini valid break nih. Sinyal oke lah, karena didukung dengan volume yang cukup signifikan naiknya. MACD juga tajam marah ke atas, bercat di atas juga meningkat. Jadi seperti itu. Untuk Akra, sayangnya Akra kena profit taking juga ya. Ya wajar, ini hari Jumat. Keseringannya ya yang dapat dari bawah profit taking, karena mungkin T+2 pakai margin ya, daripada nggak aman kan jual dulu. Nah, seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup menguat 2,3% ke harga 2000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI cukup oke juga, cuman harganya juga nanggung. Dan ditutup aja nih, konsolidasinya juga ada peluang lah. Titik amannya ya, ini titik aman pertamanya udah aman di atas 2000, ini bisa dipakai, dan dia terus membentuk higher low juga bagus. Dengan kondisi seperti ini bisa Bapak Ibu tarik lagi time frame-nya lebih lebar, atau di weekly-nya juga bagus. Doji semestinya sih kondisi seperti ini AGI nggak turun lagi dari 2000, tapi ya kita lihat aja minggu depan ya. Volume juga meningkat untuk AGI. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.